Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, salam super luar biasa sahabat tani dimanapun berada ya. Dalam kesempatan kali ini saya berada di kebun di malam hari sambil ngecek hama ya, sesuai dengan janji saya akan memperlihatkan video konsep berkebun tanpa nyiram 3 atau 4 bulan ya. Nah ya, kali ini yang dibahas bukan timun ya sobat dan sahabat ya, tapi yang akan kita bahas apa dulu nih? Yang belum subscribe, subscribe dulu, yang baru gabung ya sobat tani dan sahabat ya. Saya senang artinya di malam hari itu ngecek kontrol tanaman sehingga bisa terkondisikan ada hama atau tidak hama ya. Nah, kali ini yang sudah subscribe ya, saya akan memberikan informasinya sobat dan sahabat ya. Kita nanam tomat tanpa nyiram ya. Nah, proses produksi lebih cepat, berbuah lebih awal ya, nyantai sobat dan sahabat, tinggal duduk manis sambil ngopi karena nggak nyiram-nyiram gitu kan ya, tinggal nunggu panen perawatan. Nah ya, nah ini ya sobat dan sahabat ya. Nah ini ini do tanaman tomatnya nih ya. Nah sesuai dengan janji saya ya, saya akan eh, video dari timun ke tomat ya, dari timun ke tomat. Tenang aja, nanti banyak video-video yang menginspirasi yang sobat jadi sobat menjadi petani milenial tanpa nyangkul, tanpa nyiram, tinggal tunggu panen-panen mendapatkan pundi-pundi rupiah. Nah ini sobat ya, lihat ya tuh ya, ini sudah eh, berbuah ya. Bahkan bunganya cukup banyak ya setiap mata tunasnya ya. Nah ini udah terlihat kan ya, tuh ya, tuh terlihat ya sama sobat ya. Ya ini modalnya cuman limbah ya sobat ya, artinya galon bekas dimanfaatkan ya. Kalau masalah pembuatan dan media tanamnya udah saya upload sobat ya. Nah gitu kan ya. Nah cuman satu hal ya, kalau para sobat dan sahabat kesulitan membuat kompos ya, membuat kompos itu cukup lama ya sobat ya. Karena kan kalau kita membuat kompos itu kan dari limbah-limbah atau sampah-sampah daun, kemudian rerumputan, ranting, batang ya. Kenapa kita butuhkan ranting, batang dan semuanya lengkap ya? Karena semua kebutuhannya suplainya berbeda ya, berarti akar untuk ke akar, batang untuk ke batang, daun untuk ke daun ya. Nah itu kan butuh proses ya. Setelah sampah terkumpul, kita gali tanah sekitar ukuran 1 meter kali 1 meter, kemudian dikasih rak-rak sarangan dari bambu ya. Kemudian yang awal itu ya ranting, kemudian daun ya, kemudian ya 5 atau 10 cm. Kemudian carikan tanah yang subur ya, kalau bisa tanah topsoil ya, tanah dari rumpun bambu ya. Tapi kalau nggak ada ya tanah lokal aja nggak apa-apa ya. Kemudian sirami ya, supaya terjadi cepat pelapukan dan tumbuhnya mikroorganisme ya. Tapi saya punya trik ya para sobat dan sahabat ya. Cara termudah ya, saya mengutin sampah daun-daun yang jatuh di jalan ya. Saya
pagi-pagi rela bawa sapu, bawa karung ya, untuk nyapuin jalan ya. Nah, seperti daun-daun ini kan sudah menjadikan kompos dengan sendirinya secara alami ya, sehingga kita tinggal proses dengan media tanam, yaitu skam ya. Nah, skam itu kan unsurnya mengandung silika ya, artinya dia bisa menyimpan air juga ya, gitu kan ya. Kemudian memberikan rongga-rongga pada media tanam. Kemudian sekam bakar. Nah, sekam bakar itu kan fungsi untuk menyimpan juga ya, menyimpan tapi padat ya kalau tidak dicampur dengan kompos ya. Kemudian tanah ya. Nah, tanah ini sebagai media tanam untuk tumbuhnya mikroorganisme ya, mikroorganisme ya. Kemudian saya sarankan ya kepada sobat ya, dicampur abu ya, dicampur abu ya. Abu itu untuk apa ya? Untuk anti virus ya, karena biasanya tanaman tomat ini, pengalaman saya ya, ini biasanya kena fusarium, busuk akar. Nah, busuk akar ya itu pasti mati ya, pasti mati ya. Maka antisipasinya baik tanaman tomat, cabai, terong ya, itu media tanamnya saya selalu campur abu ya, untuk mengantisipasi virus ya. Karena kan virus itu sulit obatnya ya. Cuman yang harus kita tahu supaya tidak terkena virus ya, tanaman itu ya diantisipasi ya dengan abu ya. Saya tidak akan bahas yang lainnya dulu ya. Ini kita berbagi pengalaman ya kepada sobat dan sahabat, supaya para sobat dan sahabat itu ya bertani itu sebagai income, ladang usaha untuk mendapatkan konsep pendapatan harian. Makanya kenapa tunggu di video selanjutnya, saya akan membuat media tanaman berbagai macam ya, supaya apa, terjadi circle rotasi, bisa panen tiap hari ya, panen tiap hari, sehingga para sobat dan sahabat itu bisa mendapatkan pendapatan harian ya, pendapatan harian gitu kan. Minimal ya bisa tercipta 50.000 terlebih dahulu ya. Kalau 50.000 kan kali sebulan kali 30 ya, itu udah lumayan ya. Kemudian kalau sudah paham, saya hanya berikan konsepnya aja para sobat ya, karena nanti di berbagai tempat itu kan berbeda ya, berbeda. Jadi tanamlah tanaman yang cocok di tempat itu ya, jangan memaksakan. Jadi kita berangkat dari apa yang ada. Contoh tomat-tomat ini ya, ini saya semai dari tomat-tomat yang video yang pernah saya upload ya. Kita bibitkan, nggak perlu banyak-banyak ya, karena satu biji juga banyak ya. Karena apa? Dia sudah bersosialisasi dengan lahan tempat kita ya. Kemudian hasil produksinya udah terlihat. Kemudian kekuatan dan daya tahan juga rasa sudah lokal lah dengan tanah dan lahan media kita. Kita nggak cari bibit toko ya, bibit toko. Bahkan awalnya aja kan dari limbah yang dibuang ya. Saya kenapa konsepnya
dari limbah ya, karena limbah itu gratis, percayalah ya. Kalau Anda sudah mengenal limbah itu lebih berharga dari aslinya gitu kan ya. Ketika sobat dan sahabat beli tomat ya, kemudian disimpan di dapur, kemudian busuk, kemudian dibuang, itu menjadikan limbah. Nah, asalnya kan barang bagus ya, asalnya kan barang bagus ya. Nah, makanya ya, konsep saya itu eh, gratis, nyari yang tanpa modal ya, sehingga tidak artinya tidak ada terlalu besar biaya pokok, kalau bisa low cost ya. Jadi untuk menghitung keuntungan kan pasti biaya operasional, biaya modal ya, keuntungan diambil biaya pokok, biaya modal, biaya operasional, biaya kerja harian gitu kan. Tapi kalau semua serba gratis kan, wah, tidak ada biaya operasional atau biaya modal yang cukup besar ya. Maka berangkat dari situ ya. Saya juga sapa dulu ya. Saya pengen tahu perkembangannya karena saya berikan satu karung bibit tomat ya eh kepada eh, ibu pengajian ya, sudah dibagikan ya. Sama ini usianya sama ya, Ibu Nonong ya. Assalamualaikum Bu Nonong ya. Kemudian Bapak yang ada di Ciselang ya, gimana bibit tomat saya sudah ditanam, sudah berbuah belum, juga Ibu Nonong ya. Sama-sama saya berikan di karung di plastik ikan ya, cukup lumayan lah, banyak ya. Nah, tapi saya pengen tahu ya hasilnya ibu dan bapak yang saya berikan bibit itu sudah berbuah seperti ini belum ya, tuh ya. Nah, apabila sudah berbuah, eh, saya ucapkan terima kasih ya. Nanti kalau ada perbedaan hasilnya, Ibu Nonong itu bisa main ke kebun saya ya. Bagaimana sengaja saya suruh penasaran dulu ya sobat dan sahabat ya. Kalau nggak penasaran dia nggak akan datang gitu kan. Saya kasih simpel gitu kan. Walaupun nanti ibu rumah tangga itu banyak aktivitas dan kesibukan ya, tapi dia bisa berkebun di rumah ya, asalkan jangan di kamar ya, di pinggiran rumah nanam sayur ya. Itu kan udah pengiritan ya, biaya dapurnya udah bener-bener terkurangi ya, apalagi lengkap nanamnya gitu kan. Jadi nggak ada lagi kos biaya pembelian sayuran gitu kan ya, tuh ya. Dan mudah-mudahan video ini menginspirasi, memotivasi para ibu-ibu ya yang sering berkendala itu terutama di dapur gitu kan ya. Nah, kalau para sobat dan sahabat ya yang niat bertani itu kan ya, berangkatlah dari hal yang sangat kecil. Kalau sudah hasilnya maksimal apa, silahkan besarkan gitu kan ya, sehingga bisa meraup cuan sebanyak-banyaknya ya. Nah, apabila video ini bermanfaat, jangan lupa ya para sobat dan sahabat, subscribe, share, dan bagikan. Dan selamat ketemu di video selanjutnya yang membuat sobat penasaran dan ingin mencoba ya. Dan saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya para subscriber yang selalu dekang channel saya, yang sehingga saya termotivasi, menginspirasi di bidang pertanian ya, minimal untuk kebutuhan sendiri dulu ya, kebutuhan keluarganya ya. Kalau tanam sendiri organik, sehat ya, dan menjadikan obat ya. Dan mudah-mudahan para sobat dan sahabat selalu kan diberikan kekuatan dan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala,
tetap semangat, jangan pernah kendor. Yuk kita bertani tanpa nyiram. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.